Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Nadifah. Di kesempatan kali ini, aku akan bahas film yang kemarin aku tonton. Karena wajib banget deh teman-teman tuh nonton film tersebut. Banyak nilai-nilai yang terkandung, apalagi untuk kehidupan di zaman sekarang yang penuh dengan perspektif pandangan orang-orang apalagi di media sosial. Nah, filmnya film apa? Mari kita bahas. Film yang kemarin aku tonton adalah film Budi Pekerti yang disutradarai oleh Bregas Banu Teja dan dimainkan oleh Saina Febrianti sebagai Bu Prani, Dwi Sasono sebagai Pak Didit, Angga Yunanda sebagai Muklas, dan Prilly Latukonsina sebagai Titi. Film ini diproduksi oleh Rekayasa Studio dan Kaninga Picture. Film ini rilis pada 2 November 2023, tepatnya pada hari Kamis. Durasi film ini hanya 110 menit dan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Alur cerita berawal dari pertikaian seorang guru BK yang bernama Bu Prani di sebuah warung legendaris di kota Yogyakarta. Kala itu ia memarahi seorang laki-laki lantaran menyerobot antrean yang sudah disediakan. Karena situasi sedang ramai, masyarakat di sekitar yang ikut mengantri pun berkerumun untuk merekam pertengkaran keduanya. Nahas, video tersebut diunggah ke media sosial dan ditonton oleh banyak orang yang tidak mengerti konteks serta kejadian sebenarnya. Akhirnya, video tersebut viral dan mengundang kontroversi. Ramai-ramai warganet menghujat Ibu Prani tanpa memahami latar belakang yang sebenarnya terjadi. Hal ini memengaruhi kehidupan Bu Prani yang mendapat penilaian yang tidak adil dan kelakuannya dianggap kurang pantas sebagai guru. Pasalnya, Bu Prani adalah seorang guru BK yang dianggap sebagai penuntun budi pekerti para murid. Ia akhirnya dianggap pelanggar kode etik di sekolah tempatnya bekerja dan karirnya terancam. Kasus video viral ini, akhirnya diketahui oleh kedua anaknya, Muklas dan Tita. Keduanya akhirnya harus turun tangan untuk memperbaiki citra sang ibu, sekaligus menjaga agar bapak mereka, Pak Didit, yang memiliki kondisi gangguan bipolar. Mereka tidak ingin sang ayah mengalami serangan panik akibat masalah ini. Tersebut juga ikut memicu efek domino kepada kedua anak Bu Prani. Akibatnya kondisi ekonomi keluarga Bu Prani pun ikut berada di ujung tanduk. Meski pola kasus video viral terjadi di dunia nyata, Bregas, sang sutradara yang juga merangkap sebagai penulis naskah, berhasil memaparkan situasi sosial saat ini. Ibu Prani meskipun masih memiliki suami digambarkan sebagai sosok perempuan kepala keluarga. Sayangnya ia harus mengalami perundungan akibat video viral yang merekam dirinya. Media sosial pun digambarkan sebagai bola liar yang rentan menyerang siapa saja, khususnya perempuan. Selain itu, Bregas, sang sutradara, juga memasukkan banyak unsur semiotik di dalam film ini. Tiap warna, benda, bahkan adegan di dalamnya punya arti tersendiri. Film seakan sengaja tidak menggunakan banyak dialog, hanya digambarkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pemain. Meski begitu, akan banyak penonton yang mensalahartikan maksud dari akhir film ini dengan akhir yang sedih. Padahal di akhir film ini merupakan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi Ibu Prani dan keluarganya. Oke, keunggulan yang terkandung dalam film Budi Pekerti, yang pertama menghadirkan kengerian cancel culture dengan sentuhan personal, menjadikannya begitu dekat dan membekas dalam benak. Kedua, suguhan dialog yang hampir seluruhnya berbahasa Jawa berhasil memastikan semua karakternya dapat berinteraksi secara luas. Ketiga, pemilihan latar, suasana, dan pemain yang menyuguhkan nyawa film sehingga hasilnya begitu memuaskan untuk pesan dan kesan yang akan disampaikan kepada para penonton. Akan tetapi, film ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama, dialog bahasa Jawa yang jarang dimengerti, artinya di generasi sekarang. Kedua, durasi film yang cukup lama dan suasana yang kurang menantang, seperti pada genre horor atau adventure membuat penonton bosan. Ketiga, ending cerita yang masih membingungkan yang tidak kurang paham akan artinya. Film yang mengandung norma masyarakat agar dapat berefleksi dan berpikir sebelum bertindak dengan melalui penggambaran isu tentang media sosial di masa kini yang dapat menghasilkan perspektif dari berbagai sudut pandang. Sebenarnya film ini wajib ditonton seluruh generasi muda dan pengajar untuk durasi bisa lebih dipersingkat agar tidak membosankan. Film ini cocok untuk para pecinta film yang memaknai kehidupan. Terakhir, ending cerita masih membingungkan bagi yang belum paham, karena Bu Prani yang seharusnya tetap menjadi guru namun menyudahi profesinya dan memilih pindah mencari lingkungan kehidupan yang baru. Namun yang ingin disampaikan oleh sutradara adalah itu adalah solusi yang terbaik untuk masalah yang ada. Film Budi Pekerti ini masuk 17 nominasi di Indonesia dan film terbaik di Indonesia untuk tahun 2023. Jadi buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton film Budi Pekerti di bioskop terdekat deh tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.